Pertama, kami atas nama Kota Umum KONI Kabupaten Jepara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada Bapak Camat, Bapak Ketua KOK yang telah memfasilitasi semua kegiatan hingga kegiatan ini bisa kita laksanakan bersama. Kami juga minta terima kasih kepada Bapak Haryanto yang jauh-jauh dari kota juga ikut membersama kita dalam rangka mensinergikan antara program pembinaan olahraga di KONI juga program kegiatan yang ada di Dinas Olahraga Kabupaten Jepara. Bapak-Bapak yang saya hormati, kami akan menyampaikan dari perspektif kegiatan pembinaan yang ada di KONI. Harapan kami pertemuan ini dengan penyampaian pembinaan yang ada di KONI, harapan kami nanti mampu menyambungkan pola pembinaan terbentuk sistem yang sinergis antara induk cabang olahraga, induk KONI Kabupaten Jepara, KOK dan koordinator olahraga di desa. Bapak yang saya hormati, saya perlu menyampaikan bahwa olahraga di masyarakat ini kan seringkali tidak bisa membedakan mana ranahnya pora, mana ranahnya KONI, mana ranahnya olahraga rekreasi. Ini yang kemudian seringkali sinergitas itu terjadi gara-gara pemahaman yang mungkin kurang pas. Maka dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan agar nantinya program yang kami gulirkan juga selaras dengan kegiatan yang berlangsung di kecamatan maupun di desa. Ini dari silakan. Saya lanjutkan. Jadi tatanan olahraga pembinaan di Kabupaten Jepara. Jadi kalau usia pelajar nanti dia akan menyampaikan Pak Haryanto, SD, SMP, SMA. Kami ini orientasinya adalah prestasi jalurnya ke sport. Jadi kalau usia pelajar itu sekali lagi programnya itu ada di Pora, mungkin yang tiap tahun digulirkan itu Pokja ya Pak, ya, nanti boleh disampaikan. Nah, kami di KONI ini melalui itu cabang olahraga di Kabupaten Jepara ada 44 cabang olahraga yang salah satunya disampaikan Pak Camat tadi, Hapkido. Hapkido itu tahun ini dari 44 cabang olahraga yang fenomenal itu salah satunya Hapkido, dan tempatnya di sini ya, di utara. Kenapa fenomenal? Karena cabang olahraga yang mampu mengantarkan atlet paling banyak, dan prestasinya 9 itu 8 itu peraih medali perak, yang 1 perunggu. Artinya potensi untuk meraih medali di PON nanti tahun 2023 sangat besar. Nah, biasanya Pak, kalau sudah masuk ke ranah prestasi pokok, peluangnya terbentuk di PON itu sangat besar sekali. Itu, nah, struktur yang perlu kami sampaikan, kenapa kok ada ini cabang olahraga, ada KOK, kemudian di bawah lagi ada KOK, ada koordinator desa. Ini biar nantinya tidak tumpang tindih. Jadi peran dan fungsi KONI maupun KOK itu sifatnya hanya mengorganisir beberapa atau kegiatan cabang olahraga. Karena yang menggerakkan pembinaan itu adalah induk cabang olahraganya. Nah, induk cabang olahraga itu yang ada hanya di kabupaten. Kalau kecamatan kemudian desa itu sifatnya klub, kalau bulan ini ya perguruan. Nah, ini yang perlu kita tata, kita kelola
agar struktur yang ada dengan proses pembinaan nantinya bisa tersambungkan secara baik. Saya kira di luar masalah anggaran, masalah ini juga masalah. Saya kira dua hal ini yang mari kita selesaikan satu persatu. Jadi dengan tatanan itu, kalau kita hubungkan dengan proses pembinaannya melalui kejuaraan, kalau hajatnya multi event, jadi setiap penyelenggaraan itu melibatkan beberapa cabang olahraga multi event. Kayak contoh, kalau di provinsi itu Porto, di Kabupaten Porta, di Kecamatan Porade. Nah, ini hajatnya kalau di Porade itu hajatnya KUK. Tetapi yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Hajatnya itu hajatnya pemerintah kecamatan, yang menyelenggarakan adalah koordinator olahraga kecamatan. Sama halnya dengan pokok itu yang mau digulirkan. Itu sampai kemarin harusnya tahun 2022 terlaksana 2023, karena Pak Gub itu tahun 2022 belum mengesahkan, maka nggak bisa diselenggarakan. Sama dengan Porades nanti, ketika memang SK Pak Camat tidak ada, saya kira KUK juga nggak bisa menyelenggarakan. Agar kenapa? Agar proses yang ada di kecamatan itu betul-betul nanti akan selaras dengan program pemerintah yang ada di kecamatan. Bapak yang saya hormati, nah kalau ada kejuaraan-kejuaraan kayak Kejurus Cup, kemudian ada open dan lain sebagainya, itu ranahnya untuk cabang olahraga, Pak. Jadi bukan KUK. Maka anggota klub perguruan itu adalah anggotanya untuk cabang olahraga, bukan anggotanya KONI atau KUK. Ini yang perlu kami sampaikan, nanti biar bisa kita perhatikan terkait struktur dan sistem pola pembinaan yang ada di Kabupaten Jepara, utamanya ada di tingkat kecamatan. Nah, Bapak yang saya hormati, jadi yang disampaikan Pak Camat betul, Pak. Memang masalah utama itu adalah anggaran, yang kedua adalah tatanan pola pembinaan ini. Maka kalau tatanan pembinaan itu tadi yang saya sampaikan. Nah, masalah anggaran ini juga perlu saya sampaikan. Kaitannya dengan anggaran, saya kira hampir semua di sini, apakah itu di KONI Kabupaten Jepara pada umumnya, maupun yang dialami oleh kondisi teman-teman di cabang olahraga, dan saya kira juga KUK. Nah, kalau selama ini 10 tahun terakhir, Pak, KUK itu menerima dana 10 juta. Ini rata-rata biasanya takut ngambil, Pak. 10 juta ini kan bohong. Kegiatannya terlalu luas, anggarannya kecil. Nah, kalau seperti ini terus, bagaimana olahraga bisa? Sama halnya dengan teman-teman di induk cabang olahraga. Padahal tulang punggung prestasi itu ada di induk cabang olahraga. Tahun 2020-2021, Pak, sama cabang olahraga itu hanya menerima pokoknya 10 juta, materi 10 juta. Tetapi mulai tahun 2023 kami mencoba meminta dukungan tambahan dari pemerintah daerah melalui skema pola pembinaan yang terukur dan terstruktur. Alhamdulillah tahun 2002 ini melalui dukungan pemerintah daerah, cabang olahraga juga mulai mengalami kenaikan terkait dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Maka mulai tahun 2023 nanti dan seterusnya, dengan tatanan yang akan lebih tertata, harapan kami KUK nantinya juga akan mendapat perhatian yang sama. Sehingga harapan kami ke depan melalui penataan ini nantinya keterbatasan bisa kita selesaikan bersama-sama. Nah, di cabang olahraga, program yang digulirkan di tahun 2002 ini, karena stimulan-stimulan itu baru bisa muncul di tahun 2022, Pak. Sebelumnya itu yang nggak jelas. Tahun 2022 ini cabang olahraga di samping menerima, ini penting kami sampaikan biar nanti bisa
sinergikan. Meskipun teman-teman cabang olahraga itu ya sampai sekarang itu masih menjerit. Meskipun ada stimulan, karena stimulan sifatnya hanya pemanggil saja agar programnya bisa jalan. Stimulan ke Jurkap bagi cabang olahraga kemudian yang terbaik itu dikirim, pemerintah hanya mampu membiayai untuk pengirimannya, pelaksanaannya itu tergantung dari teman-teman induk cabang olahraga sendiri. Nah, sampai kemudian nanti ada kedungan yang kirim adalah pemerintah provinsi, bukan lagi kabupaten. Nah, biasanya kalau bagi atlet yang berprestasi, meskipun yang kirim Jawa Tengah, biasanya Pak Bupati juga tidak tinggal diam untuk memberikan atensi dan apresiasi. Itu kemudian kami juga sekali teman-teman di cabang olahraga melalui stimulan peningkatan sumber daya manusianya di wasit pelatih ini juga kami fasilitasi terkait peningkatan lisensinya. Nah, bagaimana masyarakat bisa mengakses? Maka harus melalui menjadi anggota induk cabang olahraga yang ada di Kabupaten Jepara ini. Kita nanti akan nyambung berapa sasaran, berapa yang bisa ditingkatkan lisensi SDM-nya, nanti kita akan selaras dengan kebutuhan cabang olahraga yang ada di Kabupaten Jepara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan kegiatan ini saya sedikit membaca di Polres ya. Mungkin selama ini masyarakat di desa juga menyelenggarakan antar RT, antar RW melalui pemerintah desa. Itu silahkan, garda paling depan saya kira itu. Tetapi kami mengharapkan nantinya jangan sampai kemudian ketika KOK menjalankan Porades justru masih nyaman dengan kegiatan di desanya sendiri. Kami mengharapkan jalur prestasi ke atas ini betul-betul bisa kita kelola, kita sinergikan bersama. Nah, saya dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan kaitannya dengan keberadaan KOK yang tadi saya sampaikan 10 tahun kondisi kami itu. Maka mulai tahun ini yang harus kami ajak teman-teman KOK berbunga adalah strukturnya mari kita benahi. Jadi kalau dulu hanya 4-5 orang, kemudian organnya ini juga berkurang karena saya kira anggotanya adalah di desa. Maka alhamdulillah melalui kerja keras Pak Win selalu ketua KOK, sekarang ini sudah terbentuk kepengurusan yang melibatkan desa. Nah, berkaitan dengan anggaran, kami juga meskipun berat Pak, karena desa itu KONI harus betul-betul fokus pada prestasi sport di samping penyelenggaraan maupun pengiriman kontingen. Tetapi kami juga akan berupaya bagaimana program yang sudah kita tata ini agar nantinya juga bisa berjalan meskipun belum bisa maksimal, tetapi yang ini harus kita gerakkan. Nah, tahun 2023 di samping kondisi itu kami juga perbarui SOP untuk penggunaan anggaran di KOK hanya untuk menyelenggarakan Porades. Jadi kalau peralatan nanti bukan ranahnya ke KOK Pak. Nah, di KONI itu, KONI Kabupaten Jepara memang ada fasilitasi terkait peralatan. Tetapi peralatan di KONI itu hanya per tahun itu dianggarkan 200 juta. Kalau satu proposal itu 3 juta, maka sekitar hanya 70 proposal juga tidak diborong. Itu kondisinya. Tetapi barangkali nanti juga dari Bapak Haryanto yang Pora barangkali ada program-program yang juga bisa diakses melalui Pora. Ada potensi lagi yang perlu saya sampaikan. Sekarang ini dan tahun besok dan seterusnya insya Allah dari teman-teman DPR itu juga mulai
aspirasinya terkait kegiatan olahraga ini sudah mulai muncul Pak Sigoni. Ini kayak Pak Junarso yang daerah sini, isinya belum bisa hadir karena ada libur dengan kegiatan penting di partainya. Beliau yang banyak aspirasi yang untuk mendukung kegiatan olahraga masyarakat. Saya kira bisa berkomunikasi dengan beliau, atau mungkin anggota dewan yang lain yang di dapil sini yang punya aspirasi itu bisa diakses Pak. Nah, maka tugas kita mensinergikan potensi yang ada di situ, termasuk harapan kami karena KOK itu sifatnya sama halnya dengan itu cabang olahraga yang diberikan sifatnya adalah stimulan untuk menggerakkan, bukan mencukupi. Sama dengan itu cabang olahraga, maka dibutuhkan sinergitas antara pemerintah atau dari KONI, kemudian pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Itu yang perlu kita kelola, karena kalau tanpa sinergitas bahwa sampai kiamat kalau kondisinya seperti kita tidak akan pernah tersentuh olahraga kita. Maka kesadaran untuk membuka diri bersinergi ini penting untuk bisa kita gerakan. Itu saya kira yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pemantik. Nanti monggo kita diskusi mana hal-hal yang bisa kami backup, yang tidak bisa juga kami akan sampaikan keterbatasan kami. Posisi Jepara itu Pak, secara umum itu tidak begitu kalah bahasanya dengan kabupaten kota yang lain. Saya yakin itu Pak. Saya yakin itu karena kalau lihat dari peta di Popda Pak, Popda yang kami selenggarakan, karena di pendidikan itu kan prestasi tertinggi ya di Popda itu Pak. Bukan di Kejurnas, bukan di Kejurprov, bukan di internasional. Tertinggi itu ya di Popda tingkat provinsi. Jepara itu kemarin ranking 7 dari Jawa Tengah dari 35 kabupaten itu ranking 7. Kalau di Karaspati Pak, juara umum malah waktu penyisian yang cabur 10 cabur juara umum 20 emas, kedua Kudus 10 emas. Kita tuh dapat 20. Kalau melihat peta itu sepertinya memang Jepara itu diperhitungkan oleh tetangga kita Pak. Tinggal kita mengelola bagaimana, karena sudah diperhitungkan maka kita harus lebih siap lagi. Jadi Kudus itu Pak atlet Kudus, saya yakin Pak, Kudus, Bloro, Rembang, kalau Rembang Pak Nyun Sewu. Itulah Pak, kalau Rembang itu memang kelihatannya belum bisa di olahraga loh Pak Nyun Sewu. Dalam ini tuh rata-rata kalah Rembang itu. Tapi yang paling kompetitif ya Kudus di Poro Pati, ditambah Blora. Kemarin ya, kalau atlet Pati ketemu awal dengan Jepara Pak, itu pengalaman Pak. Terus meriang semua, Pati yang meriang, Jepara yang meriang. Wah, ketemu awal undian itu repot Pak. Tapi kalau ketemu dengan Blora, dengan Rembang, aman lah gitu ya. Dengan Kudus sih nggak pencak silat kalau ketemu dengan Kudus, tapi samping meriang ya. Sampai kadang namanya tuan rumah Pak, itu ngatur skenario biar caranya menang. Itu skenario ya dijalankan Pak. Model politik wis ngotot olahraga di wong. Piye caranya aku menang? Yaitu pencak silat itu biasanya pakai digital Pak. Itu karena itu menjadi tuan rumah. Enggak sempat kamu enggak punya alat digital. Padahal bisa pinjam Kudus di Parang bisa Pak. Pakainya manual Pak. Manual itu yuk wasit langsung nilai itu Pak. Nanti di store ini Pak. Tapi kalau pakai digital, pakai layar TV Pak. Besar. Juri memberi berapa itu ketahuan. Kalau nilainya diberi sedikit Pak, juri A memberi sedikit, itu official atau pelatih boleh komplain Pak, boleh minta pendapat. Kenapa tadi kok nggak dinilai gitu, padahal itu masuk. Yang lain juga juri lain memberikan nilai. Tapi ya seperti itu, tuan rumah itu menangan, kadang-kadang gitu Pak. Nanti di Jepara menangan jadi tuan rumah 10 cabur kalau 10 cabur Pak di Porprov itu, kira-kira kan gitu. Siji semua saya Medan. Yang berikutnya Pak, jadi pada kami sharing mawon Pak, saya yakin Pak Widi juga berpengalaman karena senior kami juga di Dikora Pak Widi itu. Tapi kami ingin ya diskusi atau sharing Pak. Yang pertama tentu biar kita itu kan sama-sama Pak, baik KOK, baik KONI, baik Dikora itu, baik rakyat itu, masyarakat itu olahraga itu biasa Pak, seneng juga. Setiap ada ruang bisa dimanfaatkan.
Kalau di sekolah kami minta begini Pak, kalau ada ruangan kosong seperti Pak halaman kecamatan ini Pak, itu tolong bisa atau betul tolong Pak, bisa diberi fasilitas olahraga, misalnya ring basket saja Pak. Di setiap sekolah itu kami mohonkan memang ada ruangan yang kosong diberi ring basket Pak, ring dengan di bawahnya dikasih bola 2, sehingga anak-anak atau masyarakat itu kalau istirahat atau masuk pagi itu bisa shooting-shootingan Pak, atau dribble bola. Kan nggak Pak, kalau di sini mungkin yang tepat ya pingpong Pak, ini main pingpong. Saya kami rasa pingpong ya apa-apa. Ini isonan Pak, ya mesti isonan Pak. Coba ira juara, mesti kalah kali kabise Pak, kabin orang. Tapi tenis gitu lumayan lah. Tapi kapan Pak ngarep niki nggih kula tamat Pak kula. Pak Pedi kali Pak. Terus niku karena jadi orang kata iso menang nama dulu loh. Nama itu memang harus dibangun dulu Pak. Pokoknya Jeporo pokoknya wong pinter kalau Pak. Wong kuat. Karena sejarah memang Jeporo wong kuat Pak. Jadi Ibu Ratu Kalinyamat, Ibu Sima itu simbol kita Pak. Terus Ibu saja punya kekuatan seperti ini. Kemudian Bapak kami juga tolong memang untuk jadi kesuksesan KOK Pak. Jenengan nanti Pak Widi dikatakan KOK Donorjo sukses. Itu manakala di Porkap atau di Porda. Kok Donorjo iso masuk 5 besar saja Pak. Dari 16 kecamatan wis stop. Nah, kalau bener-bener, kalau ngoten. Tapi kalau kompetisi ini namun tetangga terdekat Pak, ojo sampai kalah karo keling. Prinsipnya betul sih Pak. Buat saya mikir kalau di tahunan, ngalahin tahunan, ke dalam Pak. Ngalahin keling dulu. Iku iso ngalahin keling, ada potensi ngalahin liane gitu loh. Saya juga sama Pak. Di olahraga di Popda. Saya pikir saya nggak boleh kalah dengan Kudus. Nah, dengan Demak, Kudus cuma menang di Porong Pak. Gitu Pak. Jadi diidentifikasi atlet-atlet yang ada di Donorjo Pak Kris, itu anak-anak SMP, SMA masyarakat yang punya kompetensi kualifikasi tertentu itu dicatat Pak. Oh ini ahli pencaksilat, ini ahli taekwondo, ini ahli karate, ini ahli tarung derajat misalnya Pak, atau tadi apa Pak? Hab itu. Itu mau mulai dari yang paham Pak, tapi guys, jadi paham kayak misalnya nggak Pak. Gitu. Itu harus diidentifikasi Pak, yang ahli poli, putri, putra sekali-sekali sparring itu harus betul Pak. Jadi kunci ini kalau kita Pak, kunci organisasi ini. Nak memang ngalor duit, itu ya bareng-bareng. Nih Pak, ini ngalor duit loh, bareng-bareng. Paling organisasi gak bakal jalan itu nih Pak. Biasanya Pak, kalau itu ngalor duit, tapi uang tertentu kok sing. Nah kalau betul Pak. Kami menyadari di Indonesia tidak tuh angel Pak. Kayak hormon Mekah tuh menyenangkan. Kalau saya kan Mbak Mainin juga gitu, nanti karya gawe. Wong Indonesia kayak pari Pak. Kena angin itu loh. Ini ngeri kabeh Pak. Bapak nantikan jejak dia kesatu-satu Pak. Malah repot kayak Pak. Ngalor. Tapi aja sampai ambruk kan ini Mas ya. Ada ambruk. Ini kok seneng Pak. Jadi Pak Wani beliau ya Indonesia itu. Proposal saya mesti kalau bangun masjid, yon panitan yon tok wis ngene Pak. Jadi kan wong Wirawi ya diko sithik go Wirawi ora usah temuji misalnya gitu. Aku masjid ora untuk dilomi. Ya kalau berarti pas dari ini kan miring. Berikutnya juga ada kalau sudah berjalan diidentifikasi, kemudian ada latihan bareng, nanti sekali-sekali ada take off Pak. Nah kalau take off nanti sudah kita bisa sampaikan ke program kami. Kalau nanti ada turnamen ikut. Paling tidak olahraga apa yang paling potensi di donor itu yang diintensifkan Pak. Karena itu yang paling memperoleh medali. Ngirim pirang-pirang untuk medali tentang duit Pak. Nah, repot. Itu Bapak Ibu yang mengamalkan karena dengan kita siapkan sarana olahraga masyarakat akan jadi sehat Pak. Kalau masyarakat sehat, bisa ya aman. Artinya duit dia penak, dia rezeki barang yang dia penak Pak. Tapi ada loronan Pak. Itu ya memberi pemerintah. Duit dan jadi kena bangun jalan malah kanggo di rumah sakit kan itu Pak. Kan nonton dia enak. Iya Pak. Covid kemarin itu pribadi Pak. Kalau ini ada dinas pendidikan mikirin diri Pak. Covid itu pengenin lobu kubu sebelah. Ojo. Kemarin Omikron Pak mau diprovokasi lagi Pak. Wah, apa spesies baru. Wah, riang mana Pak. Wah, serasa sekali. Nak cara wong kuno niku 2 tahun setengah dari kampung ya, saya yakin niku awal. Jadi balak niku dari Pak Wes. Nak 2 tahun setengah wis jadi. Jadi alhamdulillah saya yakin niku awal. Karena PD kan.
Bapak Ibu yang kami hormati, buat kalian, kami sampaikan Pak kegiatan-kegiatan di kami ya Pak, yang barangkali ini bisa, kalau dari pihak desa atau kecamatan atau KOK mau mengakses Pak, silakan. Yang sepanjang masih Pak, sepanjang masih. Pak Widi monggo ini yang nanti bisa. Lalu untuk tahun ini sudah habis Pak, tahun besok. Mulai Januari ya, monggo misalnya ada kegiatan-kegiatan. Yang pertama, kami khususkan untuk masyarakat, yaitu piala. Tingkat desa mawon Pak, kalau malah seneng ngaturi desa Pak, atau kecamatan Pak. Timbang dinas-dinas ngene kula malah mboten batal-batal Pak. Kalau seneng asing ing dusun, mau kegiatan misalnya poli, atau katru, atau apa. Ini silakan ngajukan berapa set, gitu ya Pak. Karena tahun ini kami menyediakan 100 set, itu habis bulan Oktober Pak. Dari santri kemarin sudah habis. Tahun besok kami siapkan minimal 1 set untuk kegiatan kemasyarakatan. Ya kadang-kadang berbagi Pak, dari cabur mungkin ini Pak Santul misalnya, berarti bisa kami dorong. Oh ada olahraga petang atau olahraga apa, karate, bisa Pak, kami fasilitasi itu, jamil permohonan. Kemudian yang itu bisa permohonan biasa mawon saya penting ngertos ya Pak, kapan dilaksanakan lombanya apa, tempatnya di mana, butuhnya apa ini Pak. Yang penting itu mawon. Kadang nak mikir proposal Pak kabut lho Pak itu. Nah kalau minimal Pak, minimal diketahui Pak Petinggi. Kalau tingkat desa ya Pak. Tapi nah kalau levelnya tingkat kecamatan biasanya minimal Pak Sekdan. Ditambahi Pak Sekdan apa sama saya mungkin kesulitan hubungi mana atas nama Pak Sekdan benar-benar. Karena sektan tanda tangan aku meriang Pak. Video radio ini izin Pak, bolo dari bolo. Nih kalau nggak ada mungkin ngono Pak. Dari bolo nih, dari Pak Widi kan ngomong itu di Korea itu boloku. Bolo jadi orang tua nih, kalau ini mikir pun mau tempat kami mawon. Kalau petinggi bayar tangan Pak. Pak Petinggi apa Pak? Enggak, kalau petinggi yang tanda tangan. Tapi kan Pak saya yang tanda tangan, karena dengan ya, wah nggak tanda Pak Petinggi. Gimana betul Pak? Itu enten kan udah Pak. Terus, bukan maksud pula dari kan ini lo jadi yang nonton gitu Pak. Kadang-kadang kan mesti Pak Widi kan nonton. Tapi orang boloku masih ngomong kan itu Mas Pedi ya nanti. Tapi saya nggak perlu maksud jalan kan ini kan aku izin Pak, betul melindungi. Oh coba, kan nonton Pak. Ini logika berpikir miring-miring malu Pak. Buat saya jejuk, jejuk ya ketempar Pak. Jadi miring-miring sekali. Berikutnya Pak, kami juga ada bantuan peralatan. Silakan Pak, tahun besok malah lebih besar. Karena ada aspirasi Pak. Tapi kami punya aspirasi, juga punya dana murni kantor katakan itu Pak. Kalau aspirasi kan rata-rata Bapak tahu caranya nyalurkan si ono petunjuknya saking beliau-beliau itu Pak. Tapi nggak apa-apa, nanti kan kalau aturi caranya. Tapi itu daerah tengah, tapi nggak apa-apa. Yaitu kami pengadaan bola poli, bola lapangan, net poli, kemudian poli bentuk jaring nih Pak, jaring nih, keliling nih, gumben kesannya bola betul kemana-mana itu Pak. Tapi itu kami siapkan juga. Itu yang dari itu 200 juta. Kemudian kami dari sendiri lebih dari itu Pak. Kami juga perbanyak karena rata-rata konco-konco desa, belum desa itu nyuwunnya mesti poli, bal-balan Pak. Kemarin di KUK tahunan itu kejadian Pak, pas di sana saya punya stok 10. Kami tawarkan seperti ini Pak, besok nggak ngumpul permohonan hilang. Wah langsung cepet-cepetan Pak, teko kabeh. Kami beli 22. Datang donor sini kelas Pak. Teman-teman. Wontennya namun yang masih Pak di ruangan saya itu net poli. Net poli Pak. Net poli. Itu 610.000 satunya Pak, 610.000. Nah jajal Pak, nak ukurin apa bawa patangan terus bawa ngerti Pak, ikat pedagang, ikat penyedia gitu. Langsung disuruh Pak Widi mampir. Saya penting Pak Widi betul permohonan lah langsung. Tapi yo, ojo limo bocor kabeh Pak, nanti aku benget nanti ya. Kalau ini kemarin nyalon saya rapat kok Pak, kemarin berarti pakai sih Pak ya. Panah itu panah, tapi saya siapkan 8 Pak, 8 panahnya. Tapi kalau besok nggak datang, jangan salahkan saya ya. Tapi sampai kemarin nggak datang Pak, tapi ya masih. Gitu. Tapi kan saya nggak salah kalau ada yang minta donor job, ada yang lebih panah misalnya Pak, panahan itu. Kami punya 4
berarti 2 set, 4 set Pak, berarti merah dan hijau itu Pak, harganya 175 satunya Pak. Itu. Kemudian ada net yang masih ada net takro. Kami ada 10 masih Pak, atau enggak? Kalau enggak 7 10. Silakan mungkin Pak. Dari ada yang lebih takro di anak-anak sekolah Pak. Net poli ada nggak Pak? Net poli. Net poli masih ada 5 Pak, tapi kemarin ini tadi pagi masih ada 5. Ya. Tapi kemarin dipakai sudah, tapi kalau besok nggak datang, nggak tanggung jawab. Apa gitu Pak ya? Nah ini donornya gitu Pak. Karena kita ini banyak poli. Kalau donor besok nggak datang di kantor ya tak anggap buat betul. Mau nah ya mau ya. Tanda Pak. Makasih Pak. Tapi karena gue surat yang jadi sih Pak, udah nih cek capek ya. Nanti tanggung jawab apa tinggi. Gue tuh kasih yang ini gue loh. Berikutnya Pak, kami juga ada bantuan penyelenggaraan. Misalnya dengan berarti kalau menaikkan event, single event atau multi event, ini single event mana? Misalnya anaknya suara poli di saat kecamatan Bodoh mau lah, menurut saya tak jempol. Itu juga kami juga sering membantu Pak, donor kasih dan sebagainya. Kemarin di bal-balan ke Jepara itu piala keadilan di Kerasan dan Pak. Itu juga karena waktu itu masih cukup anggaran kami buat 10 juta. Dan yang lain di Unis itu paling banyak Pak. Minta. Saya senang Pak kalau ada yang nyuwun Pak, sepanjang masih cukup nggak Pak? Misalnya nyuwun, tapi biasanya nyuwunnya sekarang ini Pak. Nyuwun peralatan. Nah pas sama kemarin Pak, nyuwun konsumsi 100 piece snack misalnya. Nah ini kalau pas HP sampai akeh Pak Naura yo. Yuri baik kan atau itu ya itu intinya ada deh Pak. Kadang teratas itu nyuwun Pak Uji. Kami juga ada kegiatan teratas. Tapi kadang kami bagi-bagi Pak. Nah habis untuk kalau Pak bulan yang kami beli yang lain. Intinya ada perhatian Pak. Sepanjang masih Pak. Kadang itu adanya narasumber Pak. Untuk narasumber kemarin akhir tahun itu masih 50 juta. Ini narasumber. Nah akhirnya waktu nyuwun itu Pak. Proposalmu di modifikasi sebelum pertandingan ono pelatihan apa itu mendatangkan narasumber. Misalnya kan itu Pak, kadang-kadang oke Pak, akhirnya saya dapat narasumbernya ada 2 kan. Dalam penyelenggaraan kemudian kalau ini Pak, kami sudah berjalan 2 tahun ini, Pak Udi sudah tahu. Bagi masyarakat, pelajar masyarakat yang mengikuti event profesi keluarga Pak, baik individu maupun kelompok bergulir kok untuk juara di tingkat provinsi Pak, minimal perunggu ya, minimal perunggu itu juga mendapatkan penghargaan dari kami Pak, duit, hadiah kalau Pak, tapi minimal itu 1 juta Pak kalau perunggu itu yang bergu tapi kalau yang individu masih 2 juta atau 1,5 kalau yang individu saya bila diri Pak, itu kan rata-rata individu atau tenis atau pingpong itu bisa. Silakan nanti kalau ada desa warga jenengan mahasiswa ya, misalnya mahasiswa saja Pak, kan nggak ngerti jenengan. Ternyata dulu jenengan melu turnamen Jakarta mahasiswa UNES ya, itu juara Pak. Untuk yang mau menjadi kelompok bisa lewat Pak Widi atau Pak Desa atau cabur yang terkait. Itu kemauan dilahiri piagam. Itu nanti tahun depan memang kami cairkan akhir tahun Pak, biar roto sekalian Pak. Kecuali yang program profesi kami cairkan segera karena itu prestasi yang pengertian ya Pak. Yang berikutnya program di kami Pak yang bisa diakses. Barangkali ada putra putri dengan anak putu ya saya. Anak sekolah anak sekolah SD sampai SMTA. Itu bisa masuk di program kami yaitu PPAP Pak. Pemusatan pelatihan atlet pelatihan. Syaratnya itu juara Pak. Jadi nanti ada pendataan Pak di sekolah. Ono form jangan misalnya nama Haryanto SMP 2 atau SMP 1 Donorjo alamat dan beliau terus prestasi yang diperoleh juara 1 Pogja. Kalau namanya juara 1 Pogja provinsi Pak atau perunggu masih masuk tim Pak. Yaitu per bulan 200.000. Ini adalah insentif Pak, uang saku untuk latihan itu Pak. Anak-anak yang masuk itu nanti itu 200.000 per bulan.
pada waktu dulu kita itu sudah masuk di pengurus KUK zamannya Pak Prayet itu. Di situ ada program dari kabupaten yaitu Prokap, ya Prokap. Dan ini di situ ada cabang-cabang olahraga baik itu bergu maupun perorangan. Yang saya tanyakan, dulu itu kita dari Donorojo ikut Pak, yaitu Prokap. Alhamdulillah kemarin itu memang Donorojo potensinya adalah bola voli. Kita juga ikut ngurusi dan yang lain. Yang kan masalah olahraga perorangan. Nah, ini lebih-lebih yaitu ada karate, kemudian ada atletik, kemudian pencaksilat, ya, pencaksilat dan yang lain yang perorangan, Pak, ya, yang bagus. Ya, Donorojo kemarin itu ikut dalam cabang yaitu olahraga taekwondo. Dan ini saya katakan taekwondo ini tapi ada perguruan-perguruan, aliran-aliran. Nah, di Donorojo ini ada dua, atau mungkin di kabupaten ini untuk khusus taekwondo Pak, khusus taekwondo. Ini yang saya pertanyakan, apakah betul atau tidak? Karena kemarin Donorojo mau ikut tapi ditolak. Alasannya ini masuk amatir, ini masuk profesional. Nah ini, untuk itu sehingga Pak, kalau itu kami hanya memohon Pak, antara profesional dengan amatir. Saya kasihan, kemarin itu ditolak dari Donorojo, padahal itu prestasi. Nah, untuk menarik yang dikatakan dari Pak Ketua tadi, ini loh cabang-cabang ini dari potensi. Kenapa Pak ditolak? Nggak bisa. Nah, akhirnya Pak, dari Donorojo itu sebenarnya masih untuk menjual medali emas di tingkat kabupaten itu ada, tetapi kemarin itu ditolak dulu Pak, menurut saya. Ini yang perorangan Pak, kalau bergu ya nggak mungkin. Ini kemudian yang berikutnya, yang mohon ini Pak Yanto ini Pak Yanto tadi bukan ada bantuan-bantuan, ya bantuan-bantuan Pak Yanto. Mohon Pak, ini kebetulan desa kami, desa Tulaan, ini mau ada program untuk membuat lapangan bola voli Pak. Ya, kebetulan itu alat-alatnya ya mungkin belum kualitas tingkat kecamatan, kita programkan untuk mungkin bisa dipakai untuk turnamen kan untuk tingkat kecamatan. Nah, ini mohon untuk bantuannya peralatan yaitu net dan bola voli. Itu saja. Hanya itu yang kita tanyakan. Hanya itu saja Pak. Kenapa kok taekwondo itu Pak? Orang itu biasanya kok amatir, profesional. Padahal sini itu prestasi untuk taekwondo banyak Pak. Ini, terima kasih bagi nomor. Yang pertama kami mengapresiasi terbentuknya KUK. Ya. Jadi selama saya menjadi petinggi 9 tahun itu baru pertama ini Pak. Ya, saya mengikuti kegiatan atau didirikannya KUK di kecamatan. Ada yang sebelumnya saya tidak tahu, tapi ini yang pertama kali saya tahu bahwa dibentuk KUK di tingkat kecamatan. Dan saya juga mengapresiasi pada saat hari ini KONI bisa hadir di KONI Jepara, bisa hadir di kecamatan, sehingga apa-apa yang jadi program dari KONI nanti bisa nyambung ke tingkat desa. Jadi harapan kami dengan didirikannya KUK ini, dibentuknya KUK ini, nanti ada prestasi, ya, bangkitnya olahraga, khususnya di wilayah Donorojo dan pada umumnya nanti di tingkat kabupaten. Jadi memang ini harapan kami dari semua desa untuk menggairahkan olahraga di tingkat kecamatan Donorojo nanti bisa memasukkan program-program yang dibiayai APBDes. Jadi untuk menunjang kegiatan olahraga ini nanti bisa diprogramkan di APBDes, sehingga nanti tidak ada ketimpangan antara desa yang satu dengan desa yang lain, karena wacana akan dilaksanakan kegiatan Pordes dan Parades. Nanti kalau bisa tidak menggerak akan kesulitan di situ nanti untuk membiayai
atau menunjang prestasi dalam pembinaan. Sehingga nanti memang harapan Pordes dan Kowades ini benar-benar membuat gairah di Kecamatan Donorejo. Satu kira-kira Pak Inggi. Dan rakyat sidik dianggap Pak. Jadi dengan Pak Bila memangnya untuk membiayai kegiatan olahraga. Apa itu? Terus yang kedua, jadi harapan kami nanti ada sinkronisasi antara Polri dengan kecamatan dengan desa. Kegiatan-kegiatan akan dilaksanakan. Misalkan Polri nanti akan menyelenggarakan portal, itu jadwalnya kapan, ya, sehingga nanti kecamatan bisa merencanakan kegiatan Pordes, Pak. Ya. Antar desa itu nanti kapan, dan desa juga nanti akan menjalankan lomba-lomba kegiatan di desa itu apa, sehingga nanti prestasi atau hasil yang dihasilkan nanti benar-benar maksimal. Jadi nanti porkap kapan sebelumnya harus kecamatan menyelenggarakan, sebelum kecamatan menyelenggarakan desa harus sudah menyelenggarakan. Desa sendiri nanti untuk menyeleksi delegasi di tingkat kecamatan juga akan menyelenggarakan kegiatan di tingkat RW desa menyelenggarakan. Jadi nanti memang itu pilihan-pilihan dari masing-masing desa untuk bisa dikirim sampai prestasi di kecamatan, bahkan siapa tahu nanti bisa sampai di kabupaten prestasinya. Jadi harapan kami nanti, apakah nanti lomba porkap nanti itu antar kecamatan atau antar instansi? Ya, karena di sekolah sendiri biasanya mengadakan, ya. Kalau kecamatan mungkin ada kegiatan antar kecamatan, jadi nanti prestasi kecamatan Donorejo, Bule, dan lainnya ini Pak, yang paling berprestasi siapa? Ini nanti tanggung jawab kita Pak, Mas Edi sebagai koordinator olahraga di kecamatan. Jadi itu nanti harapan kami. Saya kira untuk masing-masing kecamatan punya potensi. Tidak mungkin dari kecamatan atau desa itu nanti 40 cabang ini tertangani. Ya. Jadi kita akan memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Ya. Kalau di desa biasanya memang olahraga yang rakyat, voli, tenis, itu yang bisa di sepak bola, terus catur yang memang tidak butuh biaya banyak. Mungkin atletik juga bisa, ya. Misalnya lari 100 meter atau berapa itu kan tidak membutuhkan biaya banyak. Ya. Nah itu nanti harapan kami ada sinkronisasi kabupaten, kecamatan, desa, ya, dan untuk membuat program-program perencanaan kegiatan di masing-masing instansi. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Sinelo, Pak Haryanto, ya, yang ada program-program baik itu bantuan. Saya harapkan nanti biar ada pemerataan. Biasanya ini saya cedak 3i Pak. Saya tahu 3i, cedak 3i semua Donorejo paling ujung sekarang saya kenal Pak 3i. Nah ini harapan saya jangan seperti itu, ya. Jadi bisa dikoordinir kecamatan, mungkin dibagi. Saya kira misalkan bola voli hampir semua kecamatan itu punya Pak, hampir semua desa itu punya, apalagi populer Pak, paling juara untuk kegiatan bola voli itu. Ya, misalkan di anggaran KONI itu ada 100 bola, bisa dibagi, ya, bisa dibagi semua kecamatan dapat berapa. Nanti biar dari kecamatan ini membagi di desa. Jadi nanti kenapa itu biar semua desa mendapatkan rakyat sejilah gak pokok, penting itu Pak. Daripada nanti petinggi kayak proposal bisa beliau berakna petinggi itu gak usah KKI. Kalau kesel ngawur ya proposal itu. Jadi nanti harapan bisa bergabung Pak Sekda untuk permohonan. Ya. Yang selanjutnya tadi ada wacana masih ada bola voli kita Pak. Ini saat ini Pak. Ya, nanti mungkin bisa diminta Donorejo semua Pak. Ini ada tiga yang hadir. Okay. Nanti bisa satu baru manis 3 ya Pak. Yang usul. Jadi harapan kami diminta Pak Sekda ya. Pak Inggi yang suruh ke sana nggak apa-apa besok.
untuk ngambil di KONI kalau nanti siapa yang ngambil itu Bapak ya. Jadi harapan kami ada sinkronisasi nanti dari KONI sampai ke tingkat desa, dan ini mudah-mudahan dengan kegiatan olahraga ini memang suatu wadah yang positif bagi pembinaan generasi muda untuk peningkatan sumber daya manusia. Jadi pemuda-pemuda punya wadah yang positif sehingga juga akan mengamalkan kenakalan-kenakalan remaja. Ya. Saya kira itu orang punya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 12 tahun di sini yang saya dengar ada koordinator olahraga kecamatan di Sidoarjo. Untuk pertanyaannya, ini pengurus yang di KOK di kecamatan itu siapa? Pengurusnya. Jadi nanti misalkan seandainya ada informasi atau hal yang terkait dengan olahraga bisa langsung menemui ini pengurus terkait dengan KOK. Terus yang kedua kepada Pak Haryanto terkait dengan masalah bantuan penyelenggaraan Pak. Tadi disampaikan itu terkhusus untuk kegiatan olahraga saja atau mungkin bisa di event lainnya seperti itu. Mungkin itu. Bapak sekalian terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan sekaligus masukan yang cukup baik dari Bapak Petinggi Bapak Budi, Petinggi Tulahan, juga Pak Bagrio, Banyumanes, dan saya kira dari Mas Gu sudah masukan. Jadi yang pertama kaitannya saya simpulkan kaitannya dengan kegiatan Porkap dulu Pak. Ya, Porkap ini agar sinkron. Jadi Porkap itu agendanya 4 tahun sekali, sama dengan Porpop 4 tahun sekali. Nah harusnya yang terakhir itu tahun 2015 ya Pak. Tahun 2015 terakhir kalau nggak salah. Nah pada waktu itu saya mungkin masih ketua Pemkab saja belum. Transisinya Bapak saya kalau nggak salah dulu itu Pak Ali Evan ya Pak Tejo. Nah Pak Tejo sebelum saya itu merencanakan kegiatan Porkap itu tahun 2020 Pak. Tetapi COVID kemudian beralihlah kepada kepengurusan kami, saya itu mau diagendakan tahun 2021, antara boleh dan tidak boleh dan tidak, akhirnya kita nggak berani. Nah kemudian dengan tatanan pembinaan olahraga prestasi sekarang, dengan munculnya stimulan ini, kami ini terus terang dengan saya ingin sinkronisasi ini terbentuk, itu target kami. Karena antara KOK dengan induk cabang olahraga ini kondisinya hampir sama, baik dalam anggaran juga tata kelolanya ini hampir sama kondisinya. Nah ini yang mari dengan saya datang ke sini dengan semangat bahwa petinggi tadi baru ada dan semangatnya kepingin ada eksis ini sesuatu energi yang menurut kami menjadi kekuatan tersendiri bagi kami khususnya KONI untuk terus bisa menguatkan sinergitas itu. Nah kaitannya dengan Porkap perlu saya sampaikan di akhir tahun ini itu ada rapat kerja kabupaten Pak KONI yang melibatkan semua unsur anggota baik cabang olahraga maupun KOK termasuk pemangku kebijakan. Nah, di dalamnya itu membahas terkait pengesahan peraturan desain olahraga Kabupaten Jepara, itu berkaitan dengan Porkap, Porades, juknisnya nanti kan ditetapkan di situ sehingga akan menjadi desain besar pembinaan olahraga prestasi yang ada di Kabupaten Jepara. Ini kami dengan Mas Kolis tiap malam lembur, jadi kantor KONI kok sampai tengah malam terus. Memang kami ingin clearkan itu agar nanti bisa menjadi petunjuk yang utama adalah sinkronisasi nanti akan terbentuk baik. Nah,
target kami yang kami benahi dalam 2 tahun terakhir adalah penguatan induk cabang olahraga. Jadi cabang olahraga itu yang mestinya sebagai penanggung jawab penyelenggara laksana pembinaan tulang punggung prestasi ada di induk cabang olahraga. Ya, itu anggota KONI. Jadi kalau di KOK ya anggotanya klub, bukan induk cabang olahraga, tapi anggota dari induk cabang olahraga itu. Nah, di kami ini 44 cabang olahraga, termasuk kemarin sekarang kami adakan akreditasi, Pak. Ya sih, kok anggaran untuk cabang olahraga 44 itu 2 anggota atau ora, di kegiatan apa enggak. Kemarin kami akreditasi, ini dalam rangka upaya adalah untuk penguatan. Jadi mana sih yang punya anggota, mana yang tidak. Karena ini menjadi penting ketika masyarakat kepingin tapi mau cari induknya di mana ini masih kesulitan. Nah, sisi yang lain induk cabang olahraga cari anggota kesulitan, ini kan nggak match. Yang ini yang mencoba kami mengajak semua pihak yang terkait. Harapan kami bisa saling mengelola permasalahan ini agar nantinya induk cabang olahraga ini mulai tahun ini juga kami target, Pak. Jadi untuk masuk menjadi anggota KONI induk cabang olahraga harus punya anggota dulu. Karena kalau nggak punya anggota biasanya hanya cukup anggaran pembinaan nggak dijalankan. Maka mulai tahun ini juga kalau mau buat pembinaan harus dijalankan dulu. Termasuk yang ada sekarang itu juga kami persyaratkan harus minimal punya klub anggota 9. Syukur bisa tersebar di tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Nah, memang target setahun ini dari 44 baru bisa hanya 25 cabang olahraga yang bisa. Itu pun kayaknya, Pak, semoga sih tidak. SK-nya hanya dipenuhi saja. Hanya untuk, tetapi ini menjadi tantangan dan PR kami. Tentunya dengan kami mengajak KOK untuk bisa berbenah agar nanti sinkronisasi antara komunitas yang ada di masyarakat dengan teman-teman induk cabang olahraga ini nyambung. Kalau nggak nyambung susah, kita mau prestasi susah. Masyarakat kalau nggak nyambung isinya sudah nyaman dengan open yang sifatnya hanya hiburan. Jalur prestasinya nggak ketemu, kan jalur prestasinya ada di induk cabang olahraga. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi kaitannya dengan Porkap, insya Allah, Pak, itu kita agendakan di 2024. Karena besok itu tahun 2023 kami fokus pada penyelenggaraan 10 cabang olahraga Porkop di Kabupaten Jepara, termasuk juga ngirim kontingen untuk Porkop Jawa Tengah Bupati Raya. Ini fokus KONI di tahun 2023. Maka yang memungkinkan Porkap itu dilaksanakan tahun 2024 dengan catatan memang penyelenggaraan itu Pak Bupati nge-SK. Kalau nggak ada SK Bupati dengan Porkap maka nggak bisa dilaksanakan. Sama tadi dengan Porkop itu kalau Pak Gubernur nggak SK kan ya nggak bisa, karena berkaitan dengan dukungan anggaran dan dukungan dan lain-lain. Nah, ini semoga dengan penataan ini target kami Porkap kita selenggarakan di 2024, harapan kami nyambung dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Jepara. Nah, kaitannya dengan tahun 2023 kami mendorong KOK menyelenggarakan Morade dengan pembenahan struktur maupun mungkin anggarannya juga akan insya Allah kami tambah, tetapi tambahannya ini unsurnya adalah stimulan. Ya, kalau mau cukup saya kira Pak Wid nanti juga nggak akan bisa mencukupi, karena di KONI juga modelnya stimulan seperti itu. Nah, konsen kami adalah bagaimana yang dulu nggak ada ini harus ada, karena ini sebagai pemantik organ pembinaan juga, Pak. Nah, maka ini juga nyambung dengan evaluasi kami, Pak. Jadi kalau di Porkap tahun 2015 ini yang mengagunkan, jadi 16 kecamatan itu tidak semuanya bisa terlibat dengan keberadaan Porkap. Termasuk misalkan salah satu kecamatan itu kadang-kadang tidak ada pembinaan, impor dari kecamatan lain. Nah,
harapan kami dengan penataan di tahun 2023 nanti minimal Porkap kalau memang nanti mendapat persetujuan Pak Bupati di 2024 minimal kondisi kepesertaan akan ada perbaikan dibanding tahun 2015. Ini menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk bisa mengajak bapak-bapak sekalian untuk pembinaan agar peningkatan secara regulasi, secara keterlibatan nantinya juga akan bisa meningkat. Itu terkait dengan Porkap maupun Porades. Kemudian kaitannya dengan kejuaraan single event, tadi disinggung kaitannya dengan apa itu Pak Petinggi, Pak Putih, kaitannya dengan taekwondo. Taekwondo ya Pak. Ini taekwondo ini di Jepara termasuk salah satu olahraga besar. Nah, kalau atletnya juga mungkin Pak Pora saya kira juga banyak diberikan kontribusi atlet unggulan. Tetapi kami memang harus menyampaikan bahwa secara organisasi di tingkatnya ini juga belum berjalan optimal. Ya, satu contoh kayak kemarin dari anggota itu ada, tetapi taekwondo ini menjadi salah satu anggota yang tidak bisa ngambil stimulan kejuruteraan. Ini karena organisasinya yang tahun ini SK-nya habis, insya Allah ini menjadi catatan teman-teman pelaku olahraga taekwondo di Kabupaten Jepara dan punya komitmen saya tidak mau ditinggal dengan cabang olahraga yang lain yang sekarang ini sudah melakukan pembenahan terkait tatanan organisasi. Nah itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua nanti juga kami secara non-verbal coba kami sampaikan Pak, karena ini kan ranah rumah tangganya ini cabang olahraga ya. Jadi KONI saya kira sampai tataran teknis mungkin tidak bisa karena saya kira di cabang olahraga juga punya aturan sendiri, tetapi ini menjadi catatan kami untuk bisa memberikan masukan. Yang jelas kalau induk cabang olahraga dari sini nggak jalan, masalah-masalah seperti ini akan muncul. Nah, ini menjadi catatan kami, termasuk yang kami tanamkan kepada teman-teman induk cabang olahraga. Prestasi itu ada 3, jangan hanya bicara masalah prestasi untuk juara bukan medali. Yang kedua adalah prestasi masalah tatanan kepengelolaan, karena kita punya organisasi yang besar, antusiasme masyarakat yang tinggi, maka standarisasi pengelolaan pembinaan ini juga menjadi ukuran dan prestasi tersendiri. Ini yang maka dengan stimulan, dengan target-target apa itu keanggotaan yang jelas di masing-masing cabang olahraga ini dalam rangka untuk membenahi manajemen organisasi di pembinaan itu. Dan yang ketiga kaitannya dengan LPJ, memang kami di teman-teman cabang memang targetkan Pak. Karena biasanya di awal tahun itu yang menjadi kendala ini katanya KONI kurang anggaran, tetapi prakteknya teman-teman cabang dalam mempertanggungjawabkan juga enggak sesuai waktu. Nah, ini 3 hal ini yang kami juga perkuat di teman-teman induk cabang olahraga agar tidak hanya mengejar prestasi. Memang utamanya itu Pak, goalnya adalah bagaimana kita bisa meraih kejuaraan. Tetapi kejuaraan itu bisa diraih manakala proses pembinaan juga berjalan baik. Nah ini yang makanya yang selama ini saya lihat, saya amati, nanti muncul juara tahun berikutnya hilang karena manajemen pembinaannya ini tidak terstruktur dan terukur dan berkelanjutan. Ini yang menjadi persoalan sendiri. Penting kami sampaikan agar nantinya masalah dan peluang itu nanti bisa kita kelola bersama-sama dan sinkronisasi akan bisa kita wujudkan. Sekali lagi saya terima kasih Pak. Ini menjadi, saya jujur menjadi vitamin, menjadi energi kami tersendiri atas apa semangat dari bapak-bapak petinggi, apalagi dari bapak petinggi Banyumas. Wah ini tuduhan anggaran ini menjadi spirit kami sendiri. Maka yang penting kami sampaikan kepada cabang olahraga, kepada teman-teman KOK, kami dengan kewenangan KONI yang dimiliki, dengan permasalahan yang ada, kalau kaitannya dengan anggaran, mungkin kami tidak bisa membawa kabar gembira karena itu sudah ranah kebijakan bupati. Tetapi yang terus akan kami perjuangkan adalah bagaimana membuka akses sistem pembinaan yang bisa menyentuh sampai
kecamatan maupun desa. Itu yang menjadi kewenangan KONI dan bisa menjadi tantangan beliau. Insya Allah dengan penataan KOK, penataan Induk Cabang Olahraga nantinya setidak-tidaknya target kami Pak, kalau tidak bisa membantu Satpas, tidak bisa membantu anggaran, minimal KONI mampu mewujudkan peluang masyarakat bisa berprestasi melalui sistem pembinaan yang sampai ke bawah. Ini target kami. Maka sekali lagi kami mengharapkan sinergitas antara KONI, KOK, Induk Cabang Olahraga, klub, dan saya kira garda terdepan adalah Bapak Petinggi dalam hal ini yang ada di seluruh kecamatan Donoso. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Jadi oke, kalau single event ini untuk sinkronisasi karena World Cup 4 tahun sekali. Jadi nanti kalau misalkan 2024 ada World Cup, maka harapan kami Korades ini KOK ini fokusnya adalah ngirim kontingen. Sama dengan kami 2033 kami fokusnya adalah untuk pengiriman kontingen. Maka teman-teman Induk Cabang Olahraga belum bisa kami bekali dengan stimulan kejutan. Jadi kalau tahun ini masing-masing Induk Cabang Olahraga kami bekali dengan stimulan kejutan untuk menggerakkan klub-klub anggotanya ini dikompetisikan di tingkat kabupaten. Nah, itu kondisinya. Hingga nanti harapan kami persiapan tahun 2023-2024 kalender pembinaan warga prestasinya nanti akan bisa nyambung dengan yang ada di bawah maupun di atasnya. Itu saya kira yang mungkin kaitannya dengan agenda kalender pembinaan olahraga prestasi. Beda dengan Pora tiap tahun selalu ada karena anggarannya kuat Pak. Makanya masih alhamdulillah beliau masih mau bantu dengan cabang olahraga yang secara administrasi itu anggotanya KONI. Tetapi ini melalui kebijakan termasuk beliau yang merekomendasikan sekarang memang basis pembinaannya itu di Popda itu sekolah, tetapi penyelenggaraannya adalah Induk Cabang Olahraga. Ini sesuatu sinergi yang cukup bagus. Karena yang punya wasit, punya atlet, punya pengawas, punya juri ini Induk Cabang Olahraga, bukan KONI, bukan Pora. Maka sinergitas ini juga mulai tertata, termasuk kalau Induk Cabang Olahraga punya klub. Nah, klub ini harus menjadi tanggung jawab dan Induk Cabang Olahraga dalam proses pembinaan maupun peningkatan SDM. Itu Pak, saya kira yang mungkin bisa saya sampaikan terkait sinkronisasi program multi event baik berupa World Cup, Korades, dan mungkin di atasnya World Cup atau single event kejutan, atau mungkin di luar Induk Cabang Olahraga ini juga masyarakat sering kayak volley, mungkin adakan turnamen tersendiri, pindah satu dengan yang lain. Nah, itu yang kadang-kadang Pak, ini semoga saya tidak salah ya Pak. Jadi klub-klub itu kalau sudah mau ikut pembinaan atau kejuaraan di Induk Cabang Olahraga, biasanya mintanya difasilitasi. Tetapi kalau di luar, wah gede-gedean. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Potret itu mari kita kelola, kita sinergikan agar nantinya peluang dan hambatan bisa kita kelola.